Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, hari ini Senin yang kita sebut sebagai Miftahul Yaum adalah hari libur nasional bagi bangsa Indonesia, karena hari ini bertepatan dengan hari raya Nyepi bagi sahabat-sahabat kita di Bali. Oleh sebab itu, izinkanlah saya mengucapkan selamat hari raya Nyepi kepada sahabat-sahabat kita di Bali. Tentu saja tidak semua sahabat-sahabat yang ada di Bali ikut merayakan, tetapi tentu ikut merasakan betapa heningnya suasana di Bali, karena hari ini sahabat-sahabat kita yang beragama Hindu tengah mengadakan upacara ritual untuk bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi, selamat Hari Raya Nyepi, dan kepada Allah jua segala hidup dan kehidupan kita serahkan. Saudara-saudara, Hari Raya Nyepi yang dijadikan sebagai hari libur nasional menunjukkan betapa besarnya semangat toleransi bangsa Indonesia terhadap saudara-saudaranya, sehingga bukan saja hari raya besar bagi agama majority, tetapi juga bagi sahabat-sahabat kita di Bali. Jadi ada hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri, hari raya Nyepi, kemudian hari raya yang berkaitan dengan sahabat-sahabat Nasrani kita. Inilah yang menjadi point of interest dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara, sebentar lagi tanggal 9 kita akan menyelenggarakan pemilihan umum legislatif. Tentu saja dalam hal ini kita diberikan kebebasan untuk menempatkan keberpihakan kita kepada partai-partai politik yang hendak kita pilih. Kita tentu diberi kebebasan untuk menempatkan keberpihakan kepada calon-calon anggota legislatif yang sedang bertanding untuk mendapatkan pilihan umat, bangsa. Tentu saja saya pun punya hak untuk menyampaikan kepada saudara-saudara, terutama saudara-saudara yang berkaitan dalam keseharian, bahwa sebagai Muslim, bangsa Indonesia tentu tahun 2014 ini adalah merupakan tahun keberpihakan kita kepada partai-partai Islam. Saudara-saudara boleh memilih partai Bulan Bintang. Jika kemudian saudara-saudara mengidentisir sebagai generasi muda dari kakek
buyut saudara-saudara yang dulu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Masyumi. Anda boleh memilih Partai Kebangkitan Bangsa karena ini identik dengan sahabat-sahabat Nahdliyin. Anda boleh memilih PKS yang hari ini sedang bertungkus lumus memutihkan Indonesia. Saudara-saudara boleh memilih PAN yang dipimpin oleh seorang tokoh yang cukup handal. Dan tentu saudara-saudara boleh memilih partai yang menjadi rumah besar umat Islam, Partai Persatuan Pembangunan. Mengapa Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan memberi nama Partai Persatuan Pembangunan sebagai rumah besar umat Islam? Karena di partai ini ada beberapa kelompok yang bukan saja kelompok Nahdliyin, kelompok-kelompok yang dahulunya berasal dari Parmusi, dari PSII, dan lain sebagainya. Kini oleh Ketum Partai Persatuan Pembangunan Dr. Surya Dharma Ali dilebarkannya wadah Partai Persatuan Pembangunan ini menjadi rumah besar umat Islam. Saudara boleh pilih Partai Persatuan Pembangunan. Dan saya anjurkan bagi saudara-saudara yang berkaitan dengan keseharian kita untuk mempertimbangkan Partai Persatuan Pembangunan. Karena pemimpinnya, ketua umumnya adalah sahabat kita. Karena ketua umumnya sangat konsisten, sangat tinggi tingkat keberpihakannya kepada persatuan dan kesatuan umat Islam. Jikapun saudara-saudara kemudian ingin memilih partai yang lain, di era demokrasi ini tidak ada hal yang bisa menyekat kehendak saudara-saudara. Tetapi yang terbaik adalah ikut memilih. Karena setelah itu akan ada pilihan lagi, yakni pilihan presiden. Dan ini akan sangat menentukan maju mundurnya, senang susahnya bangsa Indonesia ke depan. Bismillah, biiznillah, kita akan mendapatkan presiden yang terbaik, yang lebih baik dari Presiden SBY. Jika tidak harus sama dengan Presiden SBY yang telah meletakkan dasar-dasar demokrasi yang begitu kokoh selama 10 tahun memerintah. Saudara-saudara, mari kita sedikit melihat apa yang terjadi di negara tetangga kita. Karena yang terjadi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keamanan, ketentraman Nusantara. Tanggal 27 Maret yang lalu di Istana Malacañang telah ditandatangani hasil perjanjian komprehensif antara MILF dan pemerintah Filipina di bawah support, di bawah dukungan penuh kerajaan Malaysia yang dipimpin oleh yang amat berbahagia Datuk Najib Tun Abdul Razak. Saudara, acara bisa demikian rupa meriahnya,
tetapi sangat sederhana. Dihadiri oleh semua eksponen MILF, dihadiri oleh setiap bangsa Filipina yang terkait dalam kaitan dengan perjanjian damai antara kedua belah pihak. Dan ini patut kita dukung bersama, patut didukung oleh umat Islam di Nusantara ini. Karena ini akan mengakhiri kemelut berpuluh tahun yang telah mengorbankan lebih dari 150.000 orang-orang Filipina Selatan yang tidak berdosa. Termasuk juga para tentara Filipina, para penduduk non-Muslim, tetapi sebagian besar adalah penduduk Muslim yang sama sekali tidak bersalah, yang sama sekali tidak berdosa. Saudara-saudara, ada yang menyatakan bahwa penandatanganan perjanjian ini tidak sah, unkonstitusional, dengan dalih-dalih ilmiah seperti yang disampaikan oleh sahabat saya Dato' Alan Pagia dalam salah satu interview. Beliau sebagai ahli konstitusi mengatakan bahwa perjanjian ini unkonstitusional. Tetapi bagi kita umat Islam, konstitusional atau unkonstitusional adalah hal teknis. Karena perjanjian yang sama dulu pernah dilakukan antara pemerintah Filipina dengan MNLF, pimpinan Nur Mishwari, yang kemudian menghasilkan salah satu area otonomi yang disebut sebagai RMM. Apa yang terjadi kemudian dalam perjalanan setelah perjanjian ditandatangani oleh Nur Mishwari dan pemerintah Filipina dan lahirnya kawasan otonomi ini? Tidak ada satupun yang bisa dilakukan untuk kebaikan umat di Filipina Selatan. Pertempuran terus terjadi, kekerasan-kekerasan terus terjadi atas nama Islam. Tetapi kini dengan tertanda-tanganinya perjanjian antara MILF dan pemerintah Filipina, di mana Ustadz Murad Ibrahim menyatakan dalam pidatonya bahwa hasil dari perjanjian ini bukan hanya untuk MILF, bukan hanya untuk pemerintah Filipina, tetapi juga untuk sahabat-sahabat MNLF dan gerakan-gerakan kemerdekaan Islam lainnya yang ada di Filipina Selatan. Dalam pidatonya, Ustadz Murad mengajak semua pihak untuk bersama-sama mensukseskan hasil perjanjian dalam implementasi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Saudara-saudara, kepada Ustadz Murad kita ucapkan selamat. Kepada Presiden Filipina kita ucapkan selamat. Dan tentu saja kepada man behind the screen daripada perjanjian ini, yakni yang amat berbahagia, Datuk Najib Tun Abdul Razak. Saudara-saudara, saya yakin bahwa dengan perdamaian, dengan upaya untuk memaintain semangat perdamaian, semangat toleransi dan perdamaian di Filipina Selatan, maka akan membawa akibat positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di masing-masing kawasan di Nusantara ini. Jika tidak, maka sahabat-sahabat kita di Filipina Selatan akan terus mengalami penderitaan untuk sesuatu yang mereka tidak paham mengapa itu harus terjadi. Bagi kami, saudara-saudara, bagi kita semua tentunya, yang terpenting adalah bahwa umat Islam di Filipina Selatan
kini mempunyai impian untuk bisa hidup lebih baik, untuk bisa hidup dengan kesetaraan, untuk bisa hidup dan beribadah sebagai muslim yang baik, dan tentu saja anak-anak mereka, generasi mudanya akan menjadi generasi muda yang terdidik, karena sesungguhnya mereka adalah kelompok yang punya kecerdasan tinggi, dan jika mendapatkan kesempatan maka ia tidak akan kalah dengan sahabat-sahabatnya sesama warga negara Filipina. Sekali lagi tahniah untuk keberhasilan penandatanganan perdamaian antara MILF dan pemerintah Filipina, dan tentu saja Yayasan Pendidikan Indonesia Wiratata Bonana akan berusaha sedemikian rupa untuk mengajukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun kepada organisasi-organisasi yang lain agar ketiga sosok yang merupakan pelaku utama dari perjanjian damai ini, yakni Presiden Filipina, Chairman MILF, dan Perdana Menteri Malaysia, bisa mendapatkan penghargaan perdamaian. Mungkin saja kita bisa mengajukannya kepada Nobel Foundation. Sesungguhnya mereka lah yang punya hak untuk mendapatkan penghargaan sebagai reward atas keikhlasan mereka menyelesaikan kemelut yang telah terjadi sejak 50 tahun yang lalu dan telah mengakibatkan lebih dari 150.000 korban rakyat tidak berdosa. Kepada Allah jua segalanya dikembalikan. Hadza wallahu yar'ana wa yahfaduna. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.